Ya Allah, keren, keren, keren. Masya Allah, subhanallah. Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara dong samu dimanapun kalian berada, marhaban. Oke, setelah sekian lama aku nggak buat vlog, kali ini aku pengen buat vlog. Dan vlog kali ini tuh tentang destinasi lagi, destinasi wisata, salah satu wisata ternama di kota Ternate. So aku bakalan bawa kalian jalan-jalan, dan kalian pasti penasaran kan destinasi wisata tersebut kira-kira apa ya? So yang pasti ini adalah salah satu ikon yang ada di kota Ternate dan cukup terkenal, bukan cukup, mungkin sangat terkenal di kota Ternate. So tetap stay tune ya. Oke guys, dan ini adalah salah satu rute perjalanan kita menuju ke destinasi wisata tersebut. Kalian pasti penasaran kan? Stay tune. Yuhui guys, sepanjang perjalanan kita bakalan disuguhi oleh pepohonan-pepohonan rimbun yang warna hijau, terlihat sangat fresh banget, dan pokoknya terasa kita tuh di kota hujan gitu, berasa kayak di kota hujan gitu loh guys. So pokoknya dingin-dinginnya tuh dingin-dingin crunchy gitu. It guys, kalau kalian melihat wajah saya seperti ini, please skip aja video ini. Jangan kalian teruskan, saya mohon, please jangan kalian teruskan, karena ini adalah wajah saya. Mungkin karena terlalu lama lockdown, akhirnya saya seperti orang udik pas lihat dunia luar. Dan beginilah senangnya saya ketika saya keluar dari rumah dan melihat indahnya pemandangan yang begitu cetar membahana. Dan satu lagi guys, kalau hujan-hujan itu harus hati-hati di kereta ya, karena jalannya itu sangat licin, jadi nggak boleh ngebut. Biar pelan, yang penting kita selamat. So sebentar lagi kita bakalan sampai. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai guys, sekarang saya lagi berada di Danau Tolire, Ternate, dan bakalan perlihatkan kepada kalian gimana sih bentuk dari Danau Tolire itu. Jadi tetap stay tune di channel Riandra Tuasikal, oke? Oke guys, jadi danau ini tuh punya cerita rakyat, dan cerita rakyatnya itu tuh pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu kala, gile. Oke, kita kesana ya. Oke guys, dan sebenarnya danau ini tuh dia memiliki cerita tersendiri, cerita mistis. Pada zaman dahulu, di sini dulu ceritanya tuh ada sebuah kampung di sini. Dulu tuh di sini tuh ada sebuah perkampungan. Perkampungan itu disinyalir tenggelam karena sesuatu musibah gitu, suatu musibah. Nanti aku bakalan cerita apa sih yang membuat sejarah apa sih yang membuat sampai danau ini terbentuk. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Riandra Tuasikal, karena aku bakalan cerita dari kisah Danau Tolire. Oke, jadi pertama-tama pas kalian masuk, kalian bakalan nikmatin indahnya pemandangan Gunung Gamalama dari danau ini. So sekarang ini lagi kurang bagus banget karena cuacanya lagi mendung. Tapi kalau cuacanya lagi panas-panas banget, danau ini akan terlihat sangat indah. Jambrutnya kota Ternate karena warna hijau toska yang dipancarkan dari dasar danau tersebut, atau warna dari danau tersebut. Jadi menurut legenda singkatnya, dulu danau ini merupakan sebuah perkampungan, namun tenggelam karena bencana alam yang diakibatkan oleh seorang ayah dengan putrinya yang melakukan hubungan terlarang, yang mengakibatkan perkampungan tersebut mendapatkan azab. Dan kebetulan pada waktu itu katanya sedang melaksanakan sebuah pesta, dan teriaklah seekor ayam yang
mengatakan bahwa kampung itu akan segera tenggelam. Namun banyak yang tidak menghiraukan, hanya ada segelintir orang yang mengetahui bahasa itu, lalu kemudian pergi menyelamatkan diri, dan yang lain yang tidak memahami bahasa itu, mereka harus meninggal diterjang oleh air danau tersebut. Jadi itulah cerita singkat dari legenda Danau Tolire. Kalau misalnya ada sedikit cerita yang melenceng, mohon dimaafkan karena kesalahan adalah milik saya. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu cerita asli dari Danau Tolire, kalian bisa tanyakan di Om Google. So langsung, karena sudah banyak di Google maupun di YouTube. Cerita ini sangat populer banget, sama dengan cerita Danau Toba yang ada di Pulau Sumatera. Kalau lihat yang warna hijau-hijau kayak gini tuh bawaannya pengen mandi kan guys. Sama kayak aku nggak bisa banget lihat yang warna hijau-hijau, bawaannya langsung pengen terjun aja. Tapi tahu nggak sih, di sini itu kita dilarang untuk mandi karena konon katanya di dalam danau ini dihuni oleh sekelompok buaya putih. Tapi ada juga yang mengatakan satu ekor, tapi ada juga yang mengatakan sekelompok. Kita nggak tahu, tapi sebaiknya jangan coba-coba untuk mandi. Oh iya guys, tahu nggak sih kalian, masyarakat setempat juga mempercayai bahwa di danau ini ketika kita melempar batu, dengan sekuat tenaga kita pun batu itu tidak akan pernah sampai ke tengah, atau dia berpantul ulang, atau misalnya jatuhnya nggak terlalu jauh ke tengah-tengah, pokoknya jatuhnya tuh nggak sampai di tengah gitu loh. Ada apa ya, katanya ketika kita melemparkan batu hingga menembus ke batas tengah, itu artinya kita sudah mengganggu penghuni yang ada di dalam sana. Jadi ketika kita pulang dari tempat wisata ini, kita akan sakit. Itu menurut kepercayaan masyarakat setempat. Namun tahu nggak sih kalian, menurut para peneliti bahwa di dasar Danau Tolire ini terdapat gaya gravitasi bumi yang sangat kuat, maka tidak ada satupun benda yang bisa melintasi di atas danau ini karena akan terserap ke dalam dasar Danau Tolire. Pernah ada cerita dulu banget, ada sebuah helikopter yang terserap ke dalam Danau Tolire ini. Karena tidak mempercayai dan sangat penasaran, akhirnya dia terserap, dan si pilot yang mengendarai helikopter tersebut juga meninggal dalam kejadian itu. Hai guys, oke. Setelah kita keliling-keliling Danau Tolire, sekarang saatnya kita untuk sarapan. Yuk kita sarapan karena aku sudah lapar. Sudah lapar banget. Jadi saatnya kita untuk makan. Ayo kita makan. Yuk. Setelah berkeliling-keliling, rasa lapar pun menderah. Oke. Di sini banyak penjual yang sudah menyediakan makanan-makanan ringan, makanan berat juga ada. Tinggal kalian pilih, atau kalian bisa juga bawa makanan langsung dari rumah. Di sini tuh ada pisang goreng, ada kopi, ada pokoknya banyak ya menu yang disediakan oleh para penjual di tempat wisata ini. Dan ini adalah sambalnya tuh nikmat banget, sumpah ini aku suka banget sambalnya. Yummy. Setelah menu pencuci mulut pisang goreng, sekarang aku mau makan menu yang berat-berat, nasi dan ikan goreng, terus pakai sambal dabu-dabu. Makanya di pinggir danau guys, nikmatnya itu nggak ada duanya guys. Apalagi makannya bareng keluarga tercinta, aduh serasa di surga guys. Gila nampol guys. Ini aku mau liatin ke kalian cara makan aku yang paling unik dan paling gak biasa. Biasanya aku suka makan pakai sambal kayak gini nih. Aku cocol nasinya pakai sambal, terus ambil ikannya sedikit kayak gini, terus aku campurin sambal sama nasinya. Walaupun gak ada ikan, aku biasanya kayak gitu. Makanan aku nggak tahu, tapi aku suka aja sambal terus dicocol pakai nasi gitu. Walaupun gak ada ikan sama sayur, tapi rasanya tuh nikmat banget guys. Intinya sih gitu ya. Mungkin karena orang Maluku itu suka banget sama yang namanya pedis-pedis atau pedas-pedas.
ya guys, di sini aku mau nunjukin ke kalian salah satu makanan khas dari Maluku yang kami bawa pada hari ini, yaitu sagu. Nah, sagu ini adalah salah satu makanan khas dari Maluku dan dia rasanya itu tawar dan crunchy. Cara makannya itu orang pasti bingung. Nah, aku kasih tahu ya. Cara makannya itu sagunya kita celupin ke kopi, teh, air putih atau air ikan yang ada rasa gitu, terus kita makan. Nah, sagu ini biasa dimakan oleh orang Maluku sebagai cemilan sore, didampingi oleh teh hangat dan kopi hangat juga bisa. Intinya sih makanan ini bisa membuat kita kenyang dan mungkin badan kita sedikit kuat kali ya. Kalian pernah dengar kan yang kayaknya Danau Telire itu bisa kita lempar batu terus nanti batunya itu bakalan terpantul. Nah, di situ kenapa sampai bisa terpantul? Karena konon katanya di dalam danau ini tuh ada yang namanya gaya gravitasi bumi. So, kalian tidak percaya? Yuk, mari kita coba. Guys, ternyata batunya jatuhnya tidak jauh. Walaupun saya sudah berusaha dengan tenaga, tapi jatuhnya tidak jauh guys. Oke, nggak apa-apa, kita coba lagi. Percobaan ketiga. Oke guys, sekarang sudah sore dan saya sudah mau pamit. Semoga kalian tetap mengikuti perjalanan saya pada hari ini dan semoga aja kalian tersuka dengan video tour saya kali ini, yaitu di Danau Telire. Semoga kalian suka dan jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke semua sosial media yang kalian punya. Kalau kalian suka video saya, jangan lupa tinggalkan jejak komentar di bawah. Di sini saya harus ke wisata apalagi yang bersejarah guys. Rasanya saya belum pengen pulang guys, karena sekarang sudah sore, jadi saya harus menghentikan hunting saya hari ini sampai di sini. Jadi semoga aja bisa bermanfaat untuk kalian yang pengen destinasi ke Kota Ternate. Karena kita sudah mau pulang, jadi sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa aja? Subscribe, like. Oke, dah. Bye, sampai ketemu di destinasi wisata selanjutnya.